Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Jannah Salsabila dengan NIM 24108020050 dari program studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit memberikan materi atau menceritakan tentang peradaban Islam masa dinasti Mamalik. Yang pertama yaitu ada asal-usul dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk atau Mamalik ini itu merupakan jamak dari Mamluk yang berarti budak. Nah, memang didirikan oleh mantan budak, yang khususnya itu budak Turki yang direkrut untuk militer. Nah, tradisi merekrut budak sebagai pasukan elit itu sudah lama ada di Mesir, sebelum dinasti Ayyubiyah seperti ada Fatimiyah dan lainnya. Penguasa Ayyubiyah itu terakhir dikuasai oleh Al-Malik Al-Shalih. Nah, dibantu tentara budak Turki yang berusaha merebut kekuasaan dari Sultan Al-Malik Al-Kamil, penguasa Ayyubiyah sebelumnya, yang didukung pasukan Kurdiyah atau pasukan asli Kurdi atau bukan Turki. Nah, ini itu menjadi cikal bakal naiknya Mamluk kekuasaan setelah Al-Shalih wafat. Selanjutnya yaitu ada berdirinya Daulah Mamluk. Nah, setelah Sultan Al-Malik As-Shalih wafat pada Perang Salib ke-7, putra mahkota dinasti Ayyubiyah, yaitu Turansyah, yang berada di Mesopotamia atau Suriah, itu dipanggil pulang untuk naik tahta, menggantikan Sultan Al-Malik As-Shalih tadi yang meninggal dalam Perang Salib ke-7. Nah, hanya saja kehadiran Turansyah ini sebagai keturunan Kurdi itu kurang disukai oleh kalangan dinasti Mamluk gitu. Nah, istri As-Shalih yaitu Syajarat Ad-Dur itu menjadi seorang sultanah atau ratu pertama setelah bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak dan memberontak terhadap Turansyah. Selanjutnya yaitu ada kekuasaan dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk itu berkuasa di Mesir dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, akhirnya mereka itu kalah dan ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Bani Utsmani. Wilayah kekuasaan mereka itu luas, bisa mencakup Mesir, Suriah, Hijaz, Mekah sama Madinah gitu kan. Terus Yaman, plus daerah pinggir Sungai Eufrat. Nah, mereka itu menjadi satu-satunya penguasa Muslim yang sukses bertahan total dari serangan Mongol, yaitu bukan cuma perang salib. Makanya Mamluk itu berjasa besar dalam menjaga dan mengembangkan dunia Islam gitu. Nah, saat berpuasa mereka itu menghabisi bersih sisa-sisa tentara salib dengan mengusir mereka dari Mesir dan Suriah. Nah, dinasti Mamalik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Mamalik Bahri dan Mamalik Burji. Kalau Mamalik Bahri itu adalah budak-budak atau budak-budak Turki itu yang kebanyakan dari suku Kipchak yang didatangkan oleh Malik As-Shalih ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sultannya, yaitu pada tahun 1240 sampai 1249. Nah, di Mesir itu mereka ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Terus itulah sebabnya mereka itu disebut dengan Mamalik Bahri yang artinya itu budak laut. Nah, sedangkan Mamalik Burji itu adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas atau Turki oleh Sultan Kolawun yaitu pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Nah, karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya itu dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya, itu mereka ditempatkan di menara-menara benteng. Nah, itulah sebabnya mereka itu disebut dengan Mamalik Burji. Selanjutnya yaitu ada masa kejayaan dinasti Mamluk. Nah, puncak kejayaan yang dicapai itu melalui penataan pembangunan di berbagai bidang. Nah, terutama di bawah kepemimpinan dua sultan yang sangat
cakap atau yang sangat cekatan gitulah. Nah, yaitu Sultan Al-Zohir Baibars dan Sultan Al-Mansur Qalawun. Nah, di tangan dua orang sultan inilah peradaban Islam itu nampak cemerlang di Mesir, menjadi pusat kemajuan Islam saat itu, walaupun tidak dapat mengimbangi kejayaan yang telah dicapai Baghdad dan Cordova, tapi setidaknya itu mereka itu bisa mencapai puncak kejayaan dinasti Mamalik. Selanjutnya yaitu ada bidang pemerintahan dinasti Mamluk. Nah, Sultan Baybars melakukan baiat atau sumpah setia kepada Al-Mustansir pada tahun 1226 sampai 1242 sebagai Khalifah Abbasiyah. Nah, Al-Mustansir adalah keturunan Abbasiyah yang masih diakui umat Islam sebagai khalifah meskipun hanya bersifat simbolis. Nah, Baybars itu melindungi khalifah ini di bawah kekuasaan Mamluk di Mesir. Nah, secara politik, jabatan khalifah tetap dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam di dunia setelah kehancuran Baghdad. Nah, selanjutnya yaitu ada perluasan kekuasaan. Nah, perluasan kekuasaan ini melibatkan pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 Masehi yang terkenal dengan sebutan pertempuran Ainul Jalut. Nah, tentara Mesir yang dikomando oleh Atabek Kurtus itu tuh mampu menghancurkan tentara perang dari Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perangnya Kit yang beragama Kristen Nestorian. Nah, kemudian Sultan Baybars itu mengejar dan menyerang lalu mengalahkan tentara Mongol di dekat Damaskus sehingga Mamluk itu dapat membersihkan sisa-sisa Mongol dari Mesir hingga Suriah serta merebut kembali seluruh wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mamalik, yaitu ilmu pengetahuan pada bidang sejarah itu ada Ibnu Khaldun, penulis kitab Al-Muqaddimah. Terus juga di bidang kedokteran itu ada Abu Mabis atau Abu Al-Hasan Ali Al-Mabis pada tahun 1288. Nah, penemu susunan darah dan peredaran darah di dalam paru-paru manusia. Terus yang dalam bidang farmasi itu ada Al-Kuhin dan Al-Attar, penulis dari Minhaj Al-Dukhan Waduswa Al-Ayan. Nah, terus dalam bidang matematika itu ada Abu Al-Faraj Al-Tabari pada tahun 1226 sampai 1286. Terus yang terakhir itu ada dalam bidang agama yaitu Ibnu Taimiyah Al-Hambali pada tahun 1332. Ada juga Jalaluddin Al-Suyuti yaitu menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu pada tahun 1372 sampai 1449. Selanjutnya yaitu ada masa Sultan An-Nasir Muhammad. Nah, Kesultanan Mamluk itu mencapai masa damai di bawah kekuasaan Sultan An-Nasir ini. Nah, khususnya pada periode ketiga pemerintahannya. Pasukan Kristen dan Mongol itu semakin melemah akibat kekalahan beruntun serta konflik internal di antara mereka. Nah, Sultan An-Nasir itu menempati posisi politik internasional yang strategis. Nah, banyak utusan asing yang datang untuk menjalin persahabatan atau meminta bantuan kepada Sultan An-Nasir ini. Nah, dua kunjungan paling terkenal yaitu Pas Johan 22 pada tahun 1327 dan Raja Philip VI dari Prancis. Selanjutnya yaitu ada masa kemunduran. Nah, masa kemunduran dinasti Mamluk yaitu dimulai pada Kesultanan Mamluk yang memasuki masa kemunduran setelah kekuasaan yang beralih dari Mamluk Bahari ke Mamluk Burji pada tahun 1382 Masehi. Nah, Mamluk Burji itu kurang memiliki pengetahuan tentang pemerintahan. Keahlian mereka itu terbatas pada bidang militer saja gitu. Nah, kesultanan ini tuh runtuh ketika Sultan Salim I dari Kesultanan Utsmaniyah itu menaklukkan Mesir pada tahun 1517 Masehi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.